Shalom semuanya, selamat pagi bagi kita semua yang mengikuti ibadah online pada minggu ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya besar dan tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kita semuanya sudah siap mengikuti ibadah hari ini. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Petugas minggu depan akan tampil di layar. Berbahagialah kita yang dipercayai untuk melayani Tuhan. Untuk persembahan secara online juga dapat dilihat di layar. Hendaknya kita memberi dengan sukacita. Dan jika saudara mau memberikan secara tunai, dapat diberikan langsung kepada bendahara gereja. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup dan menjadi pelita bagi kita. Selamat menikmati ibadah online. Saya percaya Tuhan beserta kita. Shalom. Selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita kita bisa beribadah lagi. Walaupun kita tidak bersama-sama di tempat yang sama. Walaupun kita masih beribadah secara online. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita menyembah Dia, kita memuji namanya, karena kasih-Nya, karena kebaikan yang di dalam hidup kita. Sungguh nyata kasih Tuhan di dalam hidup kita. Hanya
sepanjang hidup kami Tuhan, segenap hati kami hanyalah untuk-Mu Tuhan. Karena kami tahu sampai dengan hari ini kami ada, semuanya bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi semuanya karena pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dengan firman-Mu Engkau masih mengajari kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus menjalani hidup kami. Biarlah hari demi hari hidup kami semakin lebih baik lagi Tuhan. Dan apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami ucapkan, dan apapun yang kami lakukan, semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar pengorbanan-Mu bagi kami. Terlalu banyak kebaikan dan berkat yang telah kami terima dari-Mu Tuhan. Karena dari itu Tuhan, sepanjang hidup kami hanya mau menyembah-Mu. Dengan hidup kami hanya memuliakan nama-Mu dan selalu meninggikan nama-Mu. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan
Dengan iman kami percaya janji-janji-Mu Tuhan. Dengan iman kami percaya kepada-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Hidup yang bukan lagi untuk diri kami sendiri. Tetapi hidup ini kami bawa kepada-Mu Tuhan. Karena penebusan-Mu ini dari diri kami Tuhan. Kami ingin selalu berada di dalam-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hembusan nafas-Mu. Agar kami bisa tetap hidup untuk berada di dalam Engkau Tuhan. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu.
diam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Kau di dalam-Ku, Kau besertaku, dan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau besertaku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Kau di dalam-Ku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sungguh berbahagia kita bisa berkumpul bersama kembali untuk beribadah kepada Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul, walaupun kami harus di rumah kami masing-masing, kami bisa memuji Tuhan. Dan juga pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Jauhkan kami dari semua gangguan yang mencoba untuk menggoda kami, untuk berpaling fokus pada firman Tuhan. Tuhan juga pakai hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana, menyampaikan firman ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema. Di dalam bahasa Inggrisnya saya berikan tema yaitu after earth, begitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya itu temanya setelah dunia ini. Bapak Ibu, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Wahyu 21 ayat 1 sampai yang keempat. Wahyu 21 ayat 1 sampai yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka.
Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam 1 bulan ini, saya menjumpai 3 peristiwa yang pada dasarnya di dalam bahasa Mandarinnya itu biasanya dikatakan Paifa, Song Hefa, begitu ya. Ataupun dalam arti bahasa Indonesianya mengatakan bahwa orang yang umurnya lebih tua harus mengantar orang yang masih muda ke pemakaman. Dan bahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat mau rekaman, sebelum rekaman pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan, itu ada famili yang telepon mengatakan dan bertanya, kok ini ada abang saya itu pada dasarnya dibunuh orang, ya. Dan dia bertanya bagaimana memesan tanah kuburan, bagaimana proses pemakaman dan lain-lainnya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah satu peristiwa di mana yang meninggal juga adalah orang yang muda. Dan bagaimana nanti orang tuanya itu pada dasarnya akan mengalami hal seperti yang saya katakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam peristiwa seperti ini, saya mendapati bahwa akan ada satu kesedihan, akan ada satu penyesalan luar biasa dari pihak keluarga yang ditinggalkan. Karena pada dasarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau itu pada umumnya kematian biasanya adalah itu dialami oleh yang lebih tua terlebih dahulu. Dan biasanya yang rambut hitam itu yang akan mengantarkan yang rambut putih itu ke pemakaman. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak peduli. Pada dasarnya itu harus rambut hitam mengantar rambut putih. Ataupun rambut putih harus mengantar rambut hitam. Pada saat kedukaan ini terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Orang yang kita cintai meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita pasti akan mengalami kesedihan. Kita akan mengalami kedukaan yang mendalam. Dan kesedihan, kedukaan yang ada adalah hal yang wajar pada saat kita mengalami masa-masa kedukaan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, peristiwa kedukaan ini di dalam kehidupan kita itu akan terus menerus dan akan berulang-ulang itu pada dasarnya terjadi sampai kita sendiri yang pada dasarnya akan disemayamkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ini adalah satu realita hidup yang kita alami pada saat kita hidup di dunia ini. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada pagi hari ini ada firman Tuhan yang pada dasarnya mau menghiburkan kepada setiap di antara kita yang percaya kepada Allah. Walaupun kita harus mengalami yang namanya kedukaan seperti ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penghiburan yang bagaimana yang akan diberikan kepada setiap di antara kita oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan mau mengatakan kepada setiap di antara kita bahwa setelah kehidupan di dunia ini, terlebih khusus untuk orang yang percaya akan hidup di dalam keadaan yang baru dan tinggal bersama-sama dengan Allah. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan bahwa kita akan menjadi umat Allah. Dan Allah akan menghapus segala penderitaan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, 3 tahun yang lalu saya pernah nonton film ini. Film ini berjudul Elysium, di mana di dalam film ini menggambarkan satu keadaan bahwa bumi itu, dunia ini itu sudah rusak. Baik itu dari sisi alamnya maupun dari sisi manusia yang tinggal di dalamnya. Di mana manusia yang tinggal di dalamnya itu sudah tidak terkendali di dalam hal kriminal dan juga di dalam perbuatan amoral, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan di dalam film ini dikatakan bahwa ada ilmuwan dan orang kaya yang menciptakan satu tempat di luar daripada bumi seperti yang kita lihat di gambar, Bapak, Ibu. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tempat itu dinamakan Elysium.
Dan di tempat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, itu di setiap rumah yang ada, itu ada satu mesin yang pada dasarnya bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Dan di tempat itu Bapak Ibu Saudara-saudari tidak ada kematian. Dan di tempat itu Bapak Ibu Saudara-saudari tidak ada kejahatan. Karena orang-orang yang tinggal di sana sudah bermoral tinggi dan berperilaku baik. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat itu mempunyai alam yang pada dasarnya begitu indahnya, begitu teraturnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bisa tinggal di sana, maka orang tersebut harus memiliki properti di sana. Orang tersebut harus mempunyai nomor dan juga izin kependudukan di sana yang harus dibeli dengan harga yang mahal. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, inti daripada film ini mau mengatakan bahwa pada saat itu orang-orang yang ada di bumi itu merindukan kehidupan di Elysium. Karena di sana ada kekekalan. Karena di sana itu tidak ada lagi kejahatan. Karena di sana itu ada kedamaian. Di sana itu dunianya baru. Di sana itu dunianya indah Bapak Ibu Saudara-saudari. Namun tidak semua orang yang ada di bumi bisa pergi ke sana. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ini hanya sebuah film. Dan mungkin juga Bapak Ibu Saudara-saudari, sutradara daripada film ini itu terinspirasi akan kisah akhir zaman yang diterangkan oleh Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari. Di mana tadi ayat firman Tuhan yang kita baca, di situ pada dasarnya memperlihatkan kepada kita satu kehidupan yang kekal. Di mana dunia yang indah itu, yang merupakan kerinduan daripada setiap orang Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan oleh firman Tuhan, itu adalah nyata. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat pertama itu mengatakan bahwa Yohanes pada saat itu dia mempunyai satu penglihatan, di mana dia melihat langit yang baru, di mana dia melihat bumi yang baru. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan bahwa langit dan bumi yang pertama itu tidak ada lagi, dan laut pun tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang dilihat oleh Yohanes ini sesungguhnya menunjukkan satu peristiwa, satu keadaan daripada akhir zaman. Di mana satu kehidupan setelah dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan dikatakan di masa di mana akhir zaman ini, langit dan bumi yang pertama, yang di mana kita tinggal sekarang ini akan dihancurkan. Kenapa? Karena bumi ini sudah tercemar oleh dosa. Dan bumi ini sudah rusak dari rencana awal dan rencana Allah yang mulia dan agung di dalam kehidupan manusia Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan dosalah yang menyebabkan semuanya ini rusak. Dan dosalah yang menyebabkan kematian. Dosalah yang menyebabkan penderitaan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dosalah yang menyebabkan kerusakan. Dosalah yang membuat manusia itu melakukan begitu banyak perbuatan yang tidak bermoral Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan dosalah yang merusak segala yang ada di bumi ini. Jadi semuanya itu harus dihancurkan. Tetapi di dalam langit yang baru dan bumi yang baru dikatakan, di mana kata baru ini mempunyai makna bahwa di sana akan ada satu kehidupan yang segar. Ada satu kehidupan yang baru yang muncul di tengah-tengah kerapuhan dan kehancuran daripada dunia yang lama akibat dosa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, di bumi yang baru ini dikatakan bahwa di situ akan menjadi tempat tinggal daripada Allah dan umat-umat Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, semua orang yang dikatakan menjadi umat Allah, yang telah ditebus oleh Yesus Bapak Ibu Saudara-saudari, di dunia yang baru ini, mereka pada dasarnya akan mempunyai tubuh kebangkitan. Seperti tubuh daripada Tuhan Yesus yang pada dasarnya adalah nyata, yang dapat dilihat, yang dapat dijamah, tapi tubuh ini tidak bisa rusak dan bersifat abadi Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ini diterangkan oleh firman Tuhan, keadaan setelah dunia ini.
Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, di bumi dan langit yang baru ini juga dikatakan oleh firman Tuhan tidak ada lagi laut. Sesungguhnya ini mau menunjukkan akan satu hal yang menakutkan, satu hal yang menggelisahkan di zaman daripada penulis daripada kitab ini. Di mana artinya mau dikatakan pada zaman akhir ini Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi hal yang menakutkan yang disebabkan oleh dosa. Tidak ada lagi hal buruk Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan mendukakan kita, yang bisa kita ingat. Di mana pada akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara-saudari, semuanya hal yang buruk dalam kehidupan kita itu ikut hilang dengan bumi dan langit yang pertama. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu ada satu hal yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Kita hanya akan mengingat hal yang layak kita ingat. Di mana hal yang buruk itu yang membuat kita duka itu tidak ada lagi. Dan ditambah satu hal yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayat 3 mengatakan kepada kita bahwa pada saat itu kita akan tinggal, Allah akan tinggal di tengah-tengah kita. Dan kita akan menjadi umat Allah. Dan Dia akan menjadi Allah kita. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan setelah dunia ini, bahwa adalah satu kehidupan kita dipimpin oleh Allah. Satu kehidupan yang terhormat, satu kehidupan yang mulia, satu kehidupan di mana ada kedamaian yang kekal, kebahagiaan yang kekal Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan di masa itu Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan bahwa kita akan merasakan kedamaian kekal. Kita akan hidup di dalam kekekalan dan tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi duka cita, yang ada hanyalah sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada tanggal 12 Oktober 2016, itu ada seorang ilmuwan Rusia yang bernama Igor Ashurbeli. Dia adalah ketua komisi luar angkasa UNESCO. Bapak Ibu Saudara-saudari, dia menciptakan sebuah konsep negara yang berada di luar angkasa. Ya, itu tanggal 12 Oktober 2016. Dan negara yang ada di luar angkasa ini dia beri nama Asgardia. Bapak Ibu Saudara-saudari, tujuan pendirian daripada negara ini itu pada dasarnya dikatakan bahwa untuk menghindari penduduk yang ada di dunia ini pada saat hari kiamat. Di mana benda-benda luar angkasa itu akan jatuh ke bumi dan disitulah orang-orang yang tinggal di sana itu akan selamat. Dan juga dikatakan bahwa tujuannya diciptakan negara ini supaya penduduk yang tinggal di negara ini yang diseleksi dari seluruh penduduk bumi yang mendaftar itu pada dasarnya akan memiliki tingkat moral yang lebih tinggi dan mereka bisa hidup di dalam kekekalan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, bulan Juli tahun 2018 setelah pencetusan konsep ini, ya, Asgardia itu lama menghilang dari peredaran. Tapi di bulan Juli tahun 2018 setelah lama hilang dari peredaran, maka negara Asgardia ini yang masih konsep ini mengumumkan pelantikan presiden mereka yang pertama Bapak Ibu. Dan presidennya adalah Igor Ashurbeli yang merupakan penanggung jawab daripada negara tersebut, pencetus daripada konsep negara tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun negara ini masih sekedar konsep. Dan pada saat itu di dunia, di dalam istilahnya, di dalam konsep yang sedang menyebar ini, itu setiap orang yang pada dasarnya mau menjadi warga negara ini diminta untuk registrasi melalui online. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari tahu bahwa sampai sekarang ya berita terbaru yang saya dapat itu sudah hampir 2 juta orang yang mendaftar sebagai warga negara Asgardia. Di mana warga negara Indonesia itu yang mendaftar paling banyak, ada 84% dari semua pendaftar yang ada Bapak Ibu Saudara-saudari. Walau sampai sekarang negara ini di dalam argumen-argumen yang ada menyatakan akan kelemahan
daripada negara ini dan ketidaknyataan daripada wujud negara ini. Tapi peminat daripada orang-orang dunia, daripada orang dunia untuk menjadi warga negara ini terus bertambah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sesungguhnya di sini kita bisa melihat akan satu realita dalam kehidupan manusia yang tinggal di dunia ini. Bahwa begitu banyak orang yang merindukan kekekalan. Semakin lama semakin banyak, bahkan bisa dikatakan hampir seluruh orang yang tinggal di dunia ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu merindukan yang namanya kekekalan. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini mau menyatakan bahwa kekekalan ini adalah hal yang nyata. Dan kekekalan ini akan dimiliki oleh setiap orang, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Di mana Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum akhir zaman, bahkan atau pada saat kita itu terlebih dahulu akan meninggalkan dunia ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dengan kata lain, kita masuk di dalam kematian. Maka kita yang percaya kepada Yesus, kita akan terlebih dahulu itu merasakan keadaan ini di Taman Firdaus. Namun kalau kita itu pada dasarnya belum meninggal dunia, dan pada saat akhir zaman itu tiba, maka apa yang diterangkan oleh Alkitab ini akan terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Bahwa kita akan hidup di dalam kekekalan setelah dunia ini. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada satu hal penting yang harus kita perhatikan. Sebelum waktu itu tiba, sebelum kita meninggalkan dunia ini, hal apa yang harus kita perhatikan, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita sudah menjadi umat Allah. Karena pengharapan akan hidup kekal ini, karena janji akan hidup kekal ini hanya milik daripada orang-orang yang telah menjadi umat Allah, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dan satu hal penting, terlebih khusus saya mau katakan kepada setiap Bapak, Ibu, saudara-saudari yang melihat dan mendengarkan khotbah pada pagi hari ini. Jika Anda adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau Anda belum menjadi orang Kristen, Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk menjadi warga ataupun untuk menjadi umat Tuhan, hanya dengan cara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Anda dan sebagai juru selamat Anda, dan Anda harus dibaptis. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan dosa dan kesalahan Anda itu akan dihapus. Dan pada saat itu Anda akan menjadi anak-anak Allah. Dan Anda akan menjadi bagian daripada umat Allah di dalam kerajaan surga seperti yang dijanjikan. Dan ini jelas dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi yang tidak percaya akan dihukum. Dan di dalam Roma 10 ayat 10 juga di situ dikatakan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Itu yang harus kita lakukan kalau kita belum percaya kepada Yesus untuk menjadi umat Allah. Bagaimana dengan kita yang sudah menjadi umat Allah? Dengan kata lain, kita yang sudah dibaptis. Kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita tetap adalah umat Allah, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Bagaimana dan apa hal yang pada dasarnya membuat kita bisa yakin bahwa kita adalah umat Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudari, perhatikan satu ayat bagian firman Tuhan ini. Matius 7 ayat 21 mengatakan apa? Kita yang sudah dibaptis berhati-hati. Dikatakan oleh ayat ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kehidupan zaman sekarang ini, banyak orang mengatakan dia Kristen. Banyak orang mengatakan dia sudah percaya Yesus. Banyak orang datang ke gereja, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Banyak orang yang memanggil nama Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Banyak orang pandai bernyanyi, banyak orang pandai melayani, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tapi bagi orang-orang yang pada dasarnya saya katakan tadi, kita harus meyakinkan diri kita. Bukan semua yang saya katakan tadi itu yang menjadikan kita umat Tuhan. Kenapa?
Karena yang menjadi umat Tuhan adalah yang melakukan kehendak Bapa di surga atau yang melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah Anda hari ini sudah menjadi umat Tuhan? Supaya Anda itu mendapatkan janji daripada kehidupan kekal. Supaya kita bisa terlepas daripada kedukaan dunia. Supaya kita bisa terlepas dari penderitaan dunia. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mencari di internet ketika dikatakan firman Tuhan sebagai Yerusalem baru yang turun dari surga, di mana Allah dan umat Allah akan tinggal. Itu dikatakan di dalam Wahyu di pasal sebelumnya, bahwa itu kota yang dilapisi dengan emas, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kota yang begitu indahnya. Dan bahkan dikatakan bahwa di dalam setiap dasar lantai daripada satu kota ini, itu dilapisi dengan batu-batu berharga yang ada di bumi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di sini mau memperlihatkan kepada kita apa? Bahwa tidak ada satu kota, tidak ada satu tempat seindah yang dikatakan langit dan bumi yang baru ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi dikatakan di dalam langit dan bumi yang baru ini, itu ada kekekalan tanpa penderitaan. Kita akan menjadi umat Allah, dan Allah yang akan menjadi Tuhan kita, dan Allah yang akan memimpin kita. Di tempat ini tidak ada lagi air mata, di tempat ini tidak ada lagi penderitaan, di tempat ini tidak ada lagi kedukaan, di tempat ini tidak ada lagi yang jahat. Dan kehidupan ini hanya ada setelah kehidupan di dunia ini. Dan kehidupan ini hanya ada ketika akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita masih hidup di dunia ini, maka kita harus berfokus kepada kekekalan ini. Kiranya firman Tuhan ini juga yang menghiburkan setiap di antara kita yang mengalami kedukaan. Terlebih khusus baru-baru ini, salah satu anggota jemaat kita, Ibu Diana, telah berpulang ke rumah Bapa. Dia merasakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Tidak ada lagi air mata, Bapak Ibu. Tidak ada lagi duka cita. Tidak ada lagi penderitaan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak ada lagi kedukaan. Yang ada adalah kedamaian dan sukacita yang kekal di surga sana. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya setiap di antara kita keluarga yang ditinggalkan, yang mengalami kedukaan, dengan firman ini kita dihiburkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan juga kita pada dasarnya yang masih hidup, kita juga dihiburkan supaya kita bisa tetap berfokus dan rindu kepada kehidupan yang kekal. Tidak ada yang lebih berharga ketika kita hidup di dunia ini selain kita mengejar dan merindukan kehidupan kekal nantinya di surga. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu pada pagi hari ini memperlihatkan kepada setiap di antara kami. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada yang berharga di dunia ini. Malahan di dunia ini akan memberikan kepada kami penderitaan. Dunia ini akan memberikan kepada kami tangis. Akan memberikan kepada kami kesedihan, duka cita. Tapi kami bersyukur Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang memberikan janji kehidupan kekal kepada kami. Kami mempunyai Tuhan yang pada dasarnya telah menyediakan tempat yang kekal bagi kami. Langit yang baru, bumi yang baru, satu Yerusalem yang baru yang telah dikuduskan, di mana di dalamnya tidak ada lagi ratap tangis, di dalamnya tidak ada lagi penderitaan, di dalamnya tidak ada lagi kedukaan, yang ada adalah kedamaian dan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah, dan hidup kami dipimpin oleh Allah. Sungguh suatu suasana yang begitu indah, yang luar biasa Tuhan.
Tolonglah kami yang sudah mendengarkan firman ini. Kalau belakangan ini kami dalam keadaan duka, kami dalam keadaan tidak ada pengharapan. Mungkin kami baru ditinggalkan oleh keluarga yang kami kasihi. Ataupun sudah lama tapi itu luka yang membekas. Tapi ini satu penghiburan. Bahwa mereka ada di dalam kekekalan. Mereka bersama-sama dengan Allah. Mereka tidak akan mengalami penderitaan dunia lagi. Tapi kami yang masih hidup Tuhan, kami juga diingatkan supaya kami tetap berfokus kepada kehidupan di dalam firman Tuhan. Kami juga berfokus kepada kehidupan di dalam kekekalan. Sehingga kami tidak mencintai dunia ini. Tapi kami tetap menjalankan firman Tuhan hingga sampai akhir zaman. Ataupun pada saat kami harus meninggalkan dunia ini dan masuk di dalam kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada masa-masa pandemi ini, kami terus berserah. Kami terus memberikan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Di mana pandemi ini semakin banyak menular kepada setiap orang. Semakin banyak membahayakan setiap orang. Tapi di satu sisi yang lain kami juga bersyukur. Kalau pemerintah kami sudah mengumumkan bahwa vaksin itu sudah didapat. Dan sudah diuji bahkan tidak memberikan gejala-gejala yang buruk kepada manusia. Kepada orang-orang yang telah diuji. Dan rencananya di awal tahun depan itu akan diberikan kepada setiap daripada bangsa ini. Terima kasih untuk pengharapan ini Tuhan. Terima kasih juga untuk belas kasihan daripada Engkau. Kami tahu ini semuanya adalah berasal daripada Engkau. Tapi di masa-masa sebelum sampai ke sana Tuhan lindungilah kami. Tuhan jagalah kami. Untuk setiap jemaat yang ada Tuhan juga yang terus sertai. Untuk aktivitas mereka, untuk kegiatan mereka. Jauhkan dari semua bahaya pandemi. Dan juga Tuhan kami terus mau berdoa. Untuk jemaat-jemaat kami yang lemah tubuh. Untuk Pak Moran. Untuk Ibu Julina. Untuk Pak Wijaya. Untuk Aitani. Acik Dahlan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk orang-orang tua ini Tuhan, dalam kelemahan tubuh mereka berikan kekuatan penghiburan daripada Tuhan. Berikan sukacita yang berasal daripada Tuhan saja. Dan juga Tuhan yang terus pimpin setiap jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami hanya berdoa dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri kebaktian kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。天之下，万国万民齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之源，万福之本。Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 我们领受从上帝来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，与圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudari.
Baik, shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada setiap jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kiranya di dalam setiap keberadaan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan juga yang menjaga Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, satu pengumuman yang saya tekankan, bahwa hari Kamis, doa malam kita itu pada dasarnya walaupun kita tayangkan secara live Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi kalau kita rindu itu berada di gereja untuk bersama-sama ibadah di sini, hari Kamis malam di doa malam itu pada dasarnya gereja dibuka. Ya, gereja dibuka untuk kita bisa datang ikut dalam doa malam. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kami persilakan untuk datang ke gereja. Ya, untuk mengikuti doa malam hari Kamis malam pukul 8, pukul 20.00 WIB. Ya, jadi kita bisa bersekutu bersama, kita masih ada aktivitas datang ke gereja Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita juga doakan supaya pandemi ini bisa segera mereda, kita juga bisa untuk melaksanakan ibadah langsung lagi ataupun on-site lagi di gereja. Tuhan yang memberkati kita, shalom, sampai jumpa lagi.